Sobat Penerbal, Fly Navy Weekly News kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi seputar insan penerbangan TNI Angkatan Laut yang telah kami rangkum dalam Fly Navy Highlight dan Lintas Lanudal. Bersama kami, KLS LPU Arif Dunianto, inilah informasi selengkapnya. Fly Navy Highlight. Sebagai bentuk kerjasama dan kolaborasi antara instansi, Basarnas Surabaya dan Skadron Udara 400 Wing Udara 2 Puspenerbal Juanda menggelar latihan evakuasi medis udara dengan helikopter Basarnas yang dilaksanakan di Apron Delta Laudal Juanda pada Selasa 5 Maret lalu. Menurut Komandan Wing Udara 2, Kolonel Laut Adam Firmansyah, helikopter AS-365N3 Plus HR-3603 dengan julukan Dopin ini melaksanakan simulasi penyelamatan korban dengan menggunakan lifting stroke, di mana korban dibawa menggunakan tali dengan posisi helikopter hover di sasaran. Latihan ini juga merupakan bagian dari peningkatan kualifikasi rescuer Basarnas Surabaya dan aircrew helikopter guna menjaga kemampuan dan keterampilan dalam mengatasi situasi serupa jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Guna mengasah keterampilan dan kemahiran menembak perorangan, Wing Udara 2 Puspenerbal melaksanakan latihan menembak perorangan yang berkolaborasi dengan media wilayah Surabaya serta stakeholder antara lain Aeronaf, Hotel Premier Palace Juanda yang dilaksanakan di lapangan tembak Sugeng Harjo Taruno Laudal Juanda Puspenerbal pada Selasa 5 Maret lalu. Komandan Wing Udara 2 Puspenerbal, Kolonel Laut Adam Firmansyah, membuka kegiatan latihan fun shooting dan menyampaikan latihan ini merupakan bagian dari rutinitas prajurit Wing Udara 2 sebagai bentuk memelihara dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan menembak perorangan, baik pistol maupun laras panjang. Komandan Wing Udara 2 menyampaikan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media dan stakeholder yang berlatih dan berharap kerjasama kolaborasi yang lebih baik di berbagai kesempatan mendatang. Komandan Kolot Penerbal, Puspenerbal, Letkol Laut Muhammad Mashabi bersama Ketua Cabang 11 Gabungan Jelasnasri Puspenerbal, Nyonya Eti Mashabi, melaksanakan kunjungan kerja ke Lapter Rebo, Cokro Adirejo Grati, Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa 5 Maret lalu. Dalam kunjungan kerja, Komandan Kolot Penerbal menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk meninjau kesiapan sarana dan prasarana yang terdapat di Lapter Rebo, Cokro Adirejo Grati, Pasuruan, yang memiliki fungsi sebagai sarana latihan penerbang pesawat udara TNI Angkatan Laut, serta tempat uji coba pesawat udara tanpa awak yang dikembangkan oleh penerbangan TNI Angkatan Laut. Bertempat di Mako Wing Udara 3, Komandan Wing Udara 3 Letkol Laut Ahmad Novam Hajaruman melaksanakan briefing pembukaan latihan menembak perorangan dan teknik senjata TW1 tahun anggaran 2024 bagi seluruh personil prajurit Wing Udara 3. Kegiatan berlangsung 4 hari, diawali dengan teori pengenalan jenis senjata laras panjang maupun pendek, teknik bongkar pasang senjata, dan teknik sikap saat menembak yang disampaikan oleh instruktur Kasiop Wing Udara 3 dan para pelatih. Kegiatan dilanjutkan praktek latihan menembak perorangan menggunakan laras panjang maupun pendek di lapangan tembak John Lee Lanal Biak. Komandan Wing Udara 3 menutup kegiatan dengan memberikan reward bagi prajurit yang mendapat nilai tertinggi pada latihan menembak baik laras panjang maupun laras pendek, serta menyampaikan harapan bagi seluruh prajurit Wing Udara 3 agar mampu melaksanakan kegiatan menembak dengan baik dan benar sesuai standar SOP yang digunakan. Komandan Puspenerbal, Laksda TNI Sisiani Jafar, didampingi Ketua Gabungan Jelasnasri Puspenerbal, Nyonya Vivi Sisiani Jafar, menghadiri upacara serah terima jabatan Pangko Armada 2 dari Laksda TNI Dr. Denny Hendrata kepada Laksda TNI Arianto Condro Wibowo di Dermaga Madura Ujung Koarmada 2 Surabaya pada Rabu 6 Maret lalu. Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto memimpin upacara serah terima jabatan Panglima Koarmada 2 tersebut. Pangko Armada RI dalam sambutannya menyampaikan pergantian pemimpin pada dasarnya merupakan proses alamiah. Sertijab berkaitan erat dengan proses pembinaan personil yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan bertujuan agar organisasi semakin baik dan dapat menunjukkan eksistensi serta terwujud performa organisasi yang sesuai dengan tugas, peran, kewenangan, dan tanggung jawab yang diberikan. Rabu 6 Maret lalu, prajurit Wing Udara 1 menjaga kemampuan fisik dengan melaksanakan olahraga siang, diawali apel siang, dilanjutkan pemanasan dan melaksanakan lari siang bersama dengan rute luar Mako Wing Udara 1 kurang lebih 2,5 km dan diakhiri dengan pendinginan.
Selain untuk menjaga kemampuan fisik, juga melaksanakan perintah sesuai surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Pus Penerbal untuk melaksanakan olahraga semaksimal mungkin pada hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Komandan Wing Udara 1, Kolonel Laut Pelaut Gugus Wahyu Setio Utomo, didampingi oleh para perwira staf dan para komandan skuadron jajaran Wing Udara 1, turut serta dalam olahraga siang bersama prajurit, sekaligus memberikan contoh dan motivasi untuk selalu menjaga kesamaptaan jasmani sebagai seorang prajurit TNI Angkatan Laut. Lintas Lanudal. Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit, Lanudal Tanjung Pinang melaksanakan latihan gladi tugas tempur TW1 tahun anggaran 2024 di Hanggar dengan melibatkan seluruh personil Lanudal Tanjung Pinang pada Senin 4 Maret lalu. Dalam gladi tugas tempur, seluruh personil Lanudal Tanjung Pinang diberikan pelajaran teori dan praktek keterampilan perorangan dan kelompok untuk menghadapi berbagai skenario dan situasi penanganan darurat seperti kebakaran, bahaya umum, bahaya serangan udara dan penanggulangan huru-hara, serta pengetahuan dan keterampilan tentang P5T. Komandan Lanudal Tanjung Pinang, Kolonel Laut Pelaut Tribowo menyampaikan, gladi tugas tempur merupakan bagian dari agenda rutin dalam memberikan bekal, merefresh dan mempersiapkan kemampuan serta kekuatan personil Lanudal Tanjung Pinang dan memastikan tingkat kesiapan dan kemampuan personil. Usai pelaksanaan Gelagas P5T Februari lalu, Lanudal Biak menggelar Gelagas Pur menembak TW1 pada Senin 4 Maret lalu yang secara resmi dibuka oleh Komandan Lanudal Biak Letkol Laut Pelaut Anang Aditya Nugroho di kanopi selasar belakang Mako Lanudal Biak, Biak Menfor Papua. Program latihan terdiri dari pembekalan materi klasikal pengenalan senjata, praktik kering hingga bongkar pasang senjata oleh perwira staf Lanudal Biak selaku instruktur yang dilaksanakan di lapangan tembak Jongli Lanudal Biak. Menurut Komandan Lanudal Biak, selain bertujuan refresh dan meningkatkan kemampuan menembak personil, latihan juga dimanfaatkan dengan baik oleh tim Yunus menembak Lanudal Biak sebagai ajang berlatih secara kontinu untuk mengasah kemampuan, kecepatan dan ketepatan dalam tembak reaksi guna mempertahankan prestasi luar biasa yang telah diraih pada event dan diskam lakap 3 dan hari ulang tahun ke-78 TNI tahun lalu. Komandan Lanudal Manado, Letkol Laut Pelaut Tatang Yanuar Stanto, bersama prajurit dan keluarga besar menerima kunjungan kerja Komandan Pus Penerbal, Maksda TNI Sisiani Jafar, didampingi Ketua Gabungan Jelas Nasri Pus Penerbal, Nyonya Vivi Sisiani Jafar, dan Dirops Pus Penerbal pada Senin 4 Maret lalu. Kedatangan Komandan Pus Penerbal menggunakan pesawat udara King Air U6401 dan disambut oleh pimpinan TNI Polri Sulawesi Utara serta Forkopimda Kabupaten Minahasa Utara yang dilaksanakan di Apron Lanudal Manado. Beberapa kegiatan Komandan Pus Penerbal di Lanudal Manado yaitu tatap muka bersama seluruh anggota dan keluarga besar Lanudal Manado, melaksanakan tur facility dalam pangkalan, mes, dan rumah dinas anggota, panen lahan ketahanan pangan berupa 400 kg ikan mujair, tebar benih 5.000 ekor ikan mujair, peninjauan lahan cabai keriting, serta panen terong ungu di kebun ketahanan pangan Lanudal Manado. Kegiatan dilanjutkan peresmian lapangan tembak Dedi Haryanto oleh Komandan Pus Penerbal yang merupakan nama penerbang pesawat udara Kasat TNI Angkatan Laut yang gugur di Pegunungan Papua tahun 2001 serta pemberian tali asih kepada keluarga almarhum. Komandan Pus Penerbal juga mengunjungi usaha mikro kecil dan menengah kuliner serta toko pertanian anggota Lanudal Manado dan menyerahkan peralatan olahraga fitness kepada anggota Lanudal Manado. Pada kunjungan Pus Penerbal ini, Komandan Lanudal Manado menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada Komandan Pus Penerbal yang telah memberikan perhatian, penghargaan, dan memompa semangat serta moral para prajuritnya. Satgas Pam Bandara Juanda gagalkan tindakan ilegal, yaitu upaya pengiriman senjata api jenis pistol Taurus PT-92 dan 6 butir amunisi kaliber 9 mm yang akan dikirim ke Makassar melalui Bandara Internasional Juanda. Melalui konferensi pers di lobi Mako Lanudal Juanda pada Rabu 6 Maret lalu, Komandan Lanudal Juanda Kolonel Laut Pelaut Dani Agni Sudani menyampaikan Satgas Pam sebagai leading sektor dan koordinator pengamanan di Bandara Juanda yang merupakan bandara enklave sivil. Petugas X-ray Bandara Internasional Juanda dan Satgas Pam serta Denpomel Lanudal Juanda berhasil melakukan penggagalan upaya pengiriman senjata api tanpa magazin sebanyak 1 koli dengan berat 2,3 kg yang akan diterbangkan ke kota Makassar. Selanjutnya proses penyidikan akan dilimpahkan kepada Polres
Polresta Sidoarjo. Komandan Laudal Juanda menegaskan dalam kegiatan kebandarudaraan tidak ada yang mencoba-coba melakukan kegiatan pelanggaran dalam bentuk apapun karena akan dilaksanakan penindakan tegas sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Ya, demikian informasi seputar Play Navy Weekly News. Kami, KLS Juna, serta kru yang bertugas pamit undur diri. Jala Supa, Jaya Mahir, Dharma, Jalakata Putra, Play Navy.